Shalom saudara sekalian, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dan diambil dari Rut pasal 2 ayat 10 sampai dengan 17. Agak panjang dikit gak apa-apa ya, kita akan membacanya. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika waktu sudah makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyambit-penyambit itu, dan Boas mengunjukkan bertih gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya janganlah berlaku kasar terhadap dia." Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seeva jelai banyaknya. Ya, saudara, cerita ini berlanjut karena Rut dan Boas akhirnya boleh bercakap-cakap lebih intim lagi, lebih dekat lagi. Saudara, yang menarik di sini adalah mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu. Saudara, bagaimana teks yang tadi barusan kita baca ini menggambarkan kerendahan hati seorang Rut yang luar biasa menurut saya. Ketika dia berjumpa dengan Boas, dia sujud menyembah mukanya sampai ke tanah. "Mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuhan?" Saudara, ini satu sikap yang tidak biasa, yang tidak lazim saudara sekalian, yang pada umumnya pada waktu itu tidak seperti inilah kira-kira gitu ya. Tetapi Rut melakukan hal ini. Dan mengapa Rut itu mendapatkan belas kasihan daripada Boas? Karena saudara sekalian, Boas telah mendengar cerita Rut, tetapi bukan sekedar cerita Rut saja yang didengar, bukan terhadap kesetiaannya Rut kepada Naomi, atau ia rela meninggalkan keluarga dan tanah kelahirannya, tetapi bagi Boas yang paling hebat adalah ia meninggalkan iman yang lamanya dan beriman kepada Tuhan yang hidup. Bagi Boas ini luar biasa. Maka kata-kata Boas mengatakan, "Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu," lalu kemudian oleh Tuhan Allah Israel di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Ini adalah satu refleksi bagi Boas. Engkau akan mendapatkan berkat yang luar biasa Rut dalam kehidupanmu, dan Tuhan pasti akan melindungi engkau. Karena engkau datang kepada Tuhan ketika boleh dikatakan dalam keadaan susah pada waktu itu, dan engkau datang berlindung kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita juga sering melakukan hal ini sebenarnya, tetapi berbeda konteks, saudara. Seringkali kita tidak mempertanyakan kepada Tuhan, "Mengapa Tuhan aku mendapatkan belas kasihan daripadamu? Kenapa Tuhan engkau memberikan belas kasihan kepada aku, seorang yang berdosa ini, seorang yang penuh dengan kejahatan ini?" Seandainya kita memahami hal ini, saudara sekalian, mengapa Tuhan aku masih diberi kesempatan untuk hidup, untuk bekerja dan berusaha? Seandainya ini kita renungkan sejenak saja, dan kita pasti akan mendapatkan jawabannya, bahwa bagaimana Tuhan amat sangat mengasihi kehidupan kita. Saudara sekalian, ketika kita mengalami satu namanya kegagalan, ataupun mengalami satu namanya kesuksesan, maka kita seharusnya memiliki sikap seperti Rut, datang berlindung kepada Tuhan. Banyak orang yang sudah sukses, banyak orang yang sudah berhasil dalam hidupnya, tetapi dia tidak datang berlindung kepada Tuhan. Bahkan tidak bertanya kepada Tuhan, "Mengapa aku mendapatkan belas kasihan daripada Tuhan?" Saudara, ini menjadi penting sekali bagaimana sikap Rut yang luar biasa. Kalau the nextnya, cerita selanjutnya, maksudnya ayat-ayat berikutnya, bagaimana Tuhan itu benar-benar memberkati Rut melalui Boas. Bahkan dikatakan
Ruth itu makan siang bareng sama Boas gitu ya, dengan pengerja-pengerjanya. Seharusnya kan tidak, dia perempuan asing yang bukan bagian daripada orang Israel. Kalau konteks itu seringkali dikatakan kafir begitu ya, tidak boleh berdekat-dekatan. Lalu kemudian dia makan sampai kenyang ada sisa. Lalu dia nanti ketika dia mulai lagi memungut, maka Boas memerintahkan supaya kamu harus sengaja menjatuhkan beberapa onggok jelai gitu ya, beberapa jelai begitu supaya Ruth boleh mengambilnya. Dan terutama dikatakan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Ini sebuah proteksi, saudara, yang diarahkan oleh Tuhan. Nah, saudara sekalian, pada hari ini kita juga harus merenung, saudara. Apakah kita pernah datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mengapa aku mendapatkan belas kasihan-Mu ya Tuhan? Mengapa Engkau mendatangkan kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan dalam hidupku? Seringkali kita berpikir bahwa kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah kewajiban Tuhan. Itu adalah keseharusannya Tuhan. Tetapi balasan yang kita berikan kepada Tuhan itu jauh. Ada banyak orang diberi kesempatan untuk hidup tetapi tidak memanfaatkannya untuk melayani misalnya. Memanfaatkannya untuk menjadi berkat misalnya. Memanfaatkannya untuk bekerja dengan giat misalnya. Tapi Ruth tidak. Dia bertanya kepada Boas, tapi juga sepertinya juga bertanya kepada Tuhan. Mengapa aku mendapatkan belas kasihan? Mengapa aku mendapatkan kebaikan yang berlimpah-limpah ini? Saudara, mari kita renungkan kalimat Ruth ini dalam kehidupan kita. Mengapa kita pantas untuk mendapatkan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan day by day setiap hari? Kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena anugerah Tuhan, maka kita tidak layak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.